lagi berjumpa dengan Pak Ardi. Nah, hari ini kita akan belajar bangun ruang, yaitu namanya bangun kerucut. Kita akan belajar mengenai volume kerucut dan luas permukaan kerucut. Selalu ingat protokol kesehatan, yaitu 3M, salam ibu. Sama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar matematika. Nah, saat ini kita akan belajar materi pertama, yaitu menentukan volume kerucut. Nah, di sini ada sebuah gambar bangun kerucut. Nah, hitunglah volume kerucut di samping. Pertama yang dilakukan adalah ditulis dulu diketahui, ya. Ditulis diketahui dulu. Nah, kita lihat nih, yang pertama ini sini sampai sini adalah apa? Ya, ini apa namanya? Jari ya, jari alas, atau bisa ditulis dengan R, ya. R-nya berapa ini? 42 cm. Karena dari titik tengah lingkaran ke titik pojok, maka namanya adalah jari. Sekarang yang kedua kita lihat. Nah, ini ya, dari sini ke atas. Nah, ini namanya apa? Tinggi, ya. Ini namanya tinggi kerucut. Nah, bisa ditulis dengan T. Tingginya adalah berapa nih? 50 cm. Sekarang ditanya. Yang ditanya apa? Volume kerucut. Volume kerucut. Nah, jawab. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga, ya, diingat-ingat ya. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi kerucut. Nah, sepertiga luas alas itu kan alasnya berbentuk lingkaran. Maka rumus luas alas berarti adalah rumus luas lingkaran. Karena luas alasnya kerucut berbentuk lingkaran, maka rumus luas alas ini kita ganti dengan rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat kali t. Nah, jadi bisa ditulis sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t. Ini adalah rumus volume kerucut. Sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t. Diingat-ingat ya. Nah, kita langsung mulai mengerjakan soalnya. Sepertiga kali, kita lihat R-nya. R-nya adalah 42. Maka Pi-nya kita akan pilih apakah 22/7 atau 3,14. Ya, Pi kan kalau tidak 22/7 ya 3,14. Nah, maka dari itu karena 42 ini R-nya itu kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka kita pakai yang 22/7. Kita Pi-nya ganti 22/7 kali R kuadrat. Ya, R kuadrat itu kan R kali R. Ya, ini ya, R kuadrat itu R kali R. Jadi bisa ditulis dengan R kali T. Kita tulis lagi. Sepertiga kali 22/7 kali R-nya berapa nih? 42 cm. Kali R lagi 42 cm kali tinggi sekarang. Tingginya berapa nih? Yang tadi yang diketahui 50 cm.
Nah, 42 kita bagi 7. Jadinya berapa? 7 bagi 7 1, 42 bagi 7 sisa 6. 42 kita bagi 3 berapa? 14 ya. 3 bagi 3 1 ya, habis ya. 42 bagi 3 14. Nah, kita hitung. 22 dikali 6 kan ini sudah habis. Ini sudah habis, jadi 22 kali 6 kali 14 kali 50. Ini cm ya, cm pangkat 3 jadi nanti hasilnya ya. Nah, kita hitung ketemunya adalah 92.400 cm. Karena ini 1 2 3 maka kalinya 3 kali cm-nya, maka pangkatnya 3. Itulah cara menghitung volume kerucut. Materi kedua kita adalah variasi soal volume. Tadi kalau kita sudah diketahui tinggi kerucut, baru mencari volume. Sekarang menghitung tinggi kerucut dari volume kerucut. Jadi volumenya dulu yang diketahui, terus kita menghitung tingginya. Sebuah topi berbentuk kerucut memiliki volume 42.390 desimeter pangkat 3. Jari-jari alas topi tersebut 30 dm. Berapakah tinggi kerucut tersebut? Pi sama dengan 3,14. Nah, pertama adalah ditulis diketahui. Apa ini? Volume ya. Volume atau V ya. Berapa? 42.390 dm pangkat 3. Terus kita lihat lagi jari-jari, maka R-nya berapa? 30 dm. Nah, sekarang pi-nya, karena ini sudah diketahui pi-nya pakai 3,14, maka pi-nya pakai 3,14. Ditanya berapakah tinggi, maka ditanya adalah tinggi. Nah, lalu jawab. Karena Pak, lah rumus tinggi apa Pak? Nah, karena yang diketahui adalah volume, ya, yang diketahui volume, maka kita pakai tulis dulu rumus volume kerucut. Volume kerucut tadi rumusnya apa? 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Nah, V-nya kan apa, volumenya kan sudah diketahui, kita ganti volumenya ya. Volume ini kita ganti karena sudah diketahui ya. Kita ganti dengan 42.390 dm pangkat 3. Nah, 1/3-nya tetap kali pi-nya, karena pi-nya di sini sudah ada ketentuan 3,14, maka kita ganti dengan 3,14 kali R kuadrat. Itu kan R kali R ya, jadi R-nya kali 2 kali. R kali T nih. Jadi ini tulis lagi 42.390 dm pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 3,14 kali R-nya kita rubah. R-nya berapa? 30 kan? Nah, ini R-nya 30. Jadi 30 kali 30 ini TM kali tingginya, karena yang ditanyakan tinggi belum diketahui, tulis saja T ya. Nah, kita tulis lagi 42.390 dm pangkat 3. Nah, kita hitung. Coret 30 bagi 3 tinggal 10 ya. Nah, 3,14 kali 10 kali 30 dihitung dulu. 3,14 kali 10 kali 30 dihitung dulu. Jawabannya adalah 942. Ini ya, 3,14 kali 10 kali 30 itu 942 dikali T. Nah, karena kita mau mencari T, kita tulis dulu T-nya sendirian di sini ya. Supaya ini T-nya sendirian, maka ini 942 ini kita harus pindah ke kiri, seberang kiri ya. Karena ini hasilnya kali, kalau dipindah ruas jadi bagi ya. 42.390 dm pangkat 3
Ini dm pangkat 2 ya. Kita pindah ruas jadi bagi ya, 942 dm pangkat 2 ya. Kalau kita pindah ruas jadinya bagi. Yuk, T kita hitung 42.390 dibagi 942, yaitu jawabannya 45. dm pangkat 3 dibagi dm pangkat 2 jadi 3 kurangi 2, tinggal pangkat 1 jadi dm. Jawabannya adalah 45 desimeter. Ini cara menghitung tinggi. Kita sudah belajar volume kerucut. Sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Ini ada sebuah gambar. Terus kita akan menghitung luas permukaan kerucut. Pertama yang dilakukan adalah ditulis diketahui ya. Nah, kita lihat dulu ini dari sini sampai ke sini namanya apa? Jari. Bisa ditulis dengan R. R-nya adalah berapa ini? 7 cm. R-nya berapa ini? R-nya 7 cm ya. R-nya 7 cm nih ya, 7 cm. Terus ini dari sini. Nah, sampai ke atas. Ini adalah apa? Tinggi. Bisa ditulis dengan T berapa? 24 cm. Nah, kalau yang garis miring ini dari sini sampai ke sini, nah ini garis miring ini namanya adalah garis pelukis, atau bisa ditulis dengan panjang garis pelukis. Nah, bisa ditulis dengan S, simbolnya S ya. Nih dari sini ini namanya garis pelukis. S-nya berapa? 25 cm. Nah, 25 cm. Terus sekarang ditanya luas permukaan. Jawab. Luas permukaan kita singkat dengan LP ya. Luas permukaan itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Ya, jadi luasnya alas ini ditambah luas selimutnya ini yang muter ini ya. Nah, luas alasnya lingkaran, terus luas selimutnya ini. Nah, luas alas, karena luas alasnya berbentuk segitiga, berbentuk lingkaran ya. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah luas lingkaran, yaitu pi kali r kuadrat. Ditambah luas selimut, itu rumusnya adalah, ingat-ingat ya, luas selimut kerucut itu rumusnya pi kali garis pelukis atau S ya, dikali jari-jarinya. Nah, ini kita bisa sederhanakan rumus ini dengan menjadi seperti ini. Pi kali R dikali tutup kurung R tambah S. Jadi ini rumus luas permukaan kerucut. Pi kali R kali buka kurung R ditambah S tutup kurung ya. Sekarang kita masukkan rumusnya. Nah, P-nya tergantung R. R-nya adalah 7. Jadi, kita menggunakan Pi 22/7 karena bisa dibagi dengan 7 ya R-nya ya. Nah, dikali R-nya 7. Dikali R lagi, buka kurung R lagi 7. Ditambah S. S-nya berapa tadi? S-nya nih, panjang garis pelukis 25 ya. 25 cm. Jadi di sini tingginya tidak dipakai. Nanti tinggi dipakai hanya untuk mencari garis pelukis apabila garis pelukisnya belum diketahui. Nah, kita lanjut. 7 coret ya. Jadi 22 karena ini sudah hilang 7-nya, dikali buka kurung
7 tambah 25 yaitu adalah 32. Nah, ditambah 22 dikali 32 berapa? 704 cm pangkat 2. Nah, itulah cara mengerjakan luas permukaan kerucut. Materi keempat kita adalah kita akan belajar variasi soal luas permukaan kerucut. Tentukanlah luas permukaan kerucut di samping. Nah, bedanya dengan soal yang ketiga tadi adalah di sini kita lihat, ketahui dulu ya. Nanti kelihatan bedanya apa. Nah, ini apa namanya? Tinggi ya. Tinggi. Berapa ini tingginya? Tingginya berapa itu? Tingginya adalah 12 cm. Nah, terus ini apa? Jari-jari ya. Ini jari-jari. Adalah 9 cm. Padahal rumus luas permukaan itu membutuhkan garis pelukis atau S. Ya, tadi kan sudah diketahui garis pelukisnya ini panjangnya berapa. Nah, variasi soalnya garis pelukisnya itu tidak diketahui sekarang. Maka kita harus mencari garis pelukis. Nah, di sini baru T berfungsi atau T-nya digunakan. Jadi rumus garis pelukis itu adalah akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, akar R kuadratnya berapa? 9 kuadrat ditambah T-nya berapa? T-nya adalah 12 kuadrat sama dengan 9 kuadrat itu akar 9 kuadrat itu 81 ditambah 12 kuadrat itu 144. Nah, terus sama dengan akar dari 281 tambah 144 225. Akar dari 225 itu berapa? Yaitu 5 akar dari 225 itu 15 ya. 15. Nah, ini sudah diketahui S-nya. Sekarang ditanya luas permukaan. Luas permukaan sama dengan tanda tanya. Nah, jawab. LP apa rumusnya tadi? Luas permukaan rumusnya adalah luas permukaan itu rumusnya pi kali R kali buka kurung R tambah S. Ya, diingat-ingat, pi kali R kali buka kurung R tambah S. Nah, R tambah S. Kita hitung. Pi-nya itu kita pakai 3,14 ya. Karena 22/7, maka kita pakai 3,14. Karena ini tidak bisa dibagi dengan 7 ya. R-nya maupun S-nya tidak bisa dibagi dengan 7, maka 3,14. Lalu dikali R-nya berapa? R-nya 9. Nah, lalu dikali 9 ditambah 15. R-nya 9, S-nya 15. Yuk, 3,14 dikali 9 dikali 24. Nah, jadi 3,14 dikali 9 kali 24. Jawabannya adalah 678,24 cm pangkat 2 ya. Jadi ini adalah cara mencari luas permukaan kerucut.